Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Septiananta Fatimatu Syabania, salah satu asisten laboratorium fisika dasar ITS. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang koefisien gesek dan melakukan percobaan sederhana dengan tujuan menentukan koefisien gesek statis dan juga kinetis dan memahami perbandingan karakteristik dari koefisien gesek kinetis dan juga statis. Koefisien gesek statis merupakan besaran yang menyatakan perbandingan antara gaya gesek maksimum sebelum benda mulai bergerak dengan gaya normalnya. Pada bidang datar, koefisien gesek statis diperoleh dengan cara membandingkan massa beban gantung dengan massa balok di atas permukaan lintasan. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Mu S sama dengan M2 per M1, dengan mu S adalah koefisien gesek statis dan M2 adalah massa gantung, M1 adalah massa balok, kedua massa tersebut dengan satuan kilogram. Pada bidang miring, koefisien gesek statis ditentukan saat balok pada bidang miring mulai bergerak karena ditarik oleh beban gantung. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Mu S sama dengan M2 per M1 dikali 1 per cos theta dikurangi tan theta. Dengan mu S adalah koefisien gesek statis, M1 adalah massa balok, M2 adalah massa gantung, dan theta adalah sudut kemiringan. Dan kedua massa tersebut dengan satuan kilogram. Selanjutnya adalah koefisien gesek kinetis. Koefisien gesek kinetis merupakan besaran yang menyatakan seberapa besar gaya gesek yang bekerja pada benda yang sedang bergerak terhadap gaya normal yang dialaminya. Untuk bidang datar, massa M1 berada di atas bidang horizontal, sedangkan massa M2 menggantung bebas. Diperoleh persamaan sebagai berikut. Mu K sama dengan M2 per M1 dikali M1 plus M2 per M1 dikali A per G. Dengan mu K adalah koefisien gesek kinetis, M1 adalah massa balok, M2 adalah massa gantung, kedua massa tersebut dengan satuan kilogram, A adalah percepatan sistem dengan satuan M per S kuadrat, dan G adalah percepatan gravitasi. Sedangkan pada bidang miring, dengan mempertimbangkan komponen gaya berat sejajar dan tegak lurus bidang, diperoleh persamaan sebagai berikut. Mu K sama dengan M2 per M1 dikali sekan theta dikurangi A per G cos theta dikurangi tan theta ditambah A per G cos theta. Dengan mu K adalah koefisien gesek kinetis, M1 adalah massa balok, M2 adalah massa beban gantung, kedua massa tersebut dengan satuan kilogram, A adalah percepatan sistem dengan satuan M per S kuadrat, G adalah percepatan gravitasi, dan theta adalah sudut kemiringan bidang terhadap horizontal. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan koefisien gesek adalah sebagai berikut. Pertama, ada satu set papan gesekan yang digunakan untuk lintasan balok ketika bergerak, dan papan gesekan ini dapat dimiringkan pada pengukuran sudut tertentu. Satu buah balok kayu yang digunakan sebagai beban uji yang mengalami gesekan. Satu buah cawan yang digunakan untuk menaruh beban. Satu buah neraca digital yang digunakan untuk mengukur massa dari balok maupun dari beban. Stopwatch yang digunakan untuk mengukur waktu tempuh dari balok ketika bergerak sejauh lintasan 1 meter. Satu set beban yang dimana bebannya sendiri terdapat pasir untuk koefisien gesek statis dan juga ada kelereng untuk koefisien gesek kinetis. Kelereng sendiri terdiri dari kelereng besar dan juga kelereng kecil. Satu buah waterpass yang digunakan untuk memastikan bahwa papan gesek benar-benar horizontal. Dan yang terakhir adalah buzzer derajat yang digunakan untuk mengatur atau mengukur kemiringan, dan pada praktikum kita menggunakan kemiringan 10 derajat. Selanjutnya adalah langkah kerja. Nah, langkah kerja pada percobaan koefisien gesek sendiri terdapat dua langkah kerja, yaitu pada statis dan juga kinetis. Nah, sekarang kita masuk ke percobaan koefisien gesek statis. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk percobaan kali ini kita menggunakan dua, yaitu pada bidang datar dan juga pada bidang miring. Nah, kita lakukan pada bidang datar terlebih dahulu. Untuk mengetahui papan gesekan ini benar-benar horizontal, kita dapat menggunakan bantuan yaitu waterpass. Kita letakkan di sini. Nah, cara membacanya adalah ketika gelembung di dalam waterpass ini tepat ada atau berada di tengah. Oke, ini tepat berada di tengah, jadi papan gesekan ini bisa dipastikan tepat pada horizontal. Nah, selanjutnya kita ukur dulu massa dari beban balok dan juga massa dari cawan. Oke, kita hitung untuk yang massa pada
balok kayu. Oke. Di sini terlihat massa pada balok yaitu sebesar 191 gram. Dan untuk massa cawan sebesar 59 gram. Oke, kita kembalikan. Dan kita atur untuk jarak balok sendiri yaitu sejauh 1 meter. Oke. Selanjutnya kita tambahkan pasir atau yang kita sebut dengan beban hingga balok ini tepat akan bergerak. Oke, kita tambahkan secara perlahan. Oh, masih bergerak, kita kurangi lagi. Oke, sudah. Selanjutnya kita ukur untuk massa dari pasirnya. Oke, didapatkan massa untuk pengulangan pertama yaitu sebesar 91 gram. Oke. Nah, dilakukan hal yang sama hingga pengulangan 5 kali, dan untuk yang pada bidang miring nantinya perbedaannya hanya pada kemiringannya saja, yaitu diatur pada 10 derajat. Langkah kerja yang kedua yaitu percobaan pada koefisien gesek kinetis. Nah, pada percobaan koefisien gesek kinetis, kami akan mencontohkan pada bidang miring. Namun teman-teman, ketika menjalankan praktikum di laboratorium, jangan lupa untuk tetap melakukan praktikum pada bidang datar dan juga bidang miring. Nah, untuk mengatur kemiringan papan gesekan, teman-teman bisa menggunakan bantuan busur derajat dan diatur kemiringannya sebesar 10 derajat. Minta tolong, Mbak. Oke. Nah, untuk mengatur 0 derajat, teman-teman bisa melihat tepat di bawah mistar papan gesekan ya. Nah, ini terlihat sudah pas. Oke, kita naikkan perlahan hingga 10 derajat kemiringannya. Oke, baik. Oke, tepat 10 derajat, kita kunci lagi. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita ukur untuk massa dari beban sendiri. Nah, untuk beban yang digunakan pada koefisien gesek kinetis ini yaitu 4 buah kelereng. Kita ukur dulu, kita nyalakan. Oke, kita hitung. Oke, terlihat di sini yaitu besar massa bebannya 142 gram. Oke. Ingat teman-teman, untuk pada koefisien gesek kinetis ini kita hanya menggunakan 1 kali beban saja, jadi tidak divariasikan untuk bebannya. Oke, selanjutnya kita taruh untuk baloknya yaitu sejauh 1 meter. Sama seperti statis tadi. Nah, selanjutnya teman-teman bisa minta tolong teman kalian untuk mengatur waktu yang digunakan, seberapa lama balok ini menempuh atau bergerak sejauh 1 meter. Jadi stopwatch tepat berhenti ketika 1 meter, yaitu pas di sininya nanti. Oke, kita tambahkan bebannya. Oke. Oke. Nah, oke, kita coba. Jadi waktu yang didapatkan ketika balok bergerak yaitu 1,47 second. Lakukan pengulangan yang sama hingga 5 kali pengulangan. Selanjutnya masuk ke data dan pembahasan pada koefisien gesek. Pada data percobaan terdapat 2 tabel hasil pengukuran, yaitu tabel 1 hasil pengukuran US atau koefisien gesek statis sepanjang lintasan 1 meter. Dan untuk hasil pengukuran ini terdapat 5 kali pengulangan pada bidang datar dan juga pada bidang miring. Untuk masing-masing bidang kita cari M1 dan juga M2-nya, dengan M1 sebagai massa pada balok, M2 sebagai massa beban pada cawan. Tabel kedua yaitu hasil pengukuran UK atau koefisien gesek kinetis sepanjang lintasan 1 meter. Dengan masing-masing dicari M1, M2, dan juga T. Untuk T yaitu waktu tempuh pada balok untuk menempuh sepanjang lintasan 1 meter. Jangan lupa untuk dicari rata-ratanya juga. Selanjutnya masuk ke contoh perhitungan. Untuk contoh perhitungan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, yaitu untuk menentukan koefisien gesek statis pada bidang datar, menggunakan rumus μs sama dengan M2 per M1. Maka didapatkan μs sebesar 0,48. Selanjutnya untuk menentukan koefisien gesek statis pada bidang miring, menggunakan rumus μs sama dengan M2 per M1 dikali 1 per cos theta dikurangi tan theta. Maka didapatkan μs sebesar 0,48. Sama halnya dengan koefisien gesek kinetis
juga menggunakan dua pada bidang datar dan juga pada bidang miring. Untuk koefisien gesek kinetis pada bidang datar menggunakan rumus mu K sama dengan M2 per M1 dikurangi M1 plus M2 per M1 dikurangi A per G. Maka didapatkan mu K sebesar 0,57. Selanjutnya untuk menentukan koefisien gesek kinetis pada bidang miring, menggunakan rumus mu K sama dengan M2 per M1 dikali secant theta dikurangi A per G cos theta dikurangi tan theta dikurangi A per G cos theta. Maka didapatkan mu K sebesar 0,4. Perlu diketahui juga teman-teman, bahwasanya untuk nilai pada bidang datar dan juga bidang miring, seharusnya tidak berbeda terlalu jauh karena kita menggunakan permukaan yang sama. Oke, masuk ke data perhitungan. Untuk tabel 3 yaitu hasil perhitungan mu S atau koefisien gesek statis sepanjang lintasan 1 meter. Maka dicantumkan mu S pada bidang datar dan juga pada bidang miring. Jangan lupa untuk yang tanda tanya ini teman-teman isi juga untuk pengulangan ketiga sampai kelima. Dan tak lupa teman-teman hitung untuk rata-rata dari pengulangan pertama sampai pengulangan kelima. Oke, untuk tabel keempat yaitu hasil pengukuran mu K sepanjang lintasan 1 meter dengan 5 kali pengulangan yang dicantumkan yaitu waktu atau T, A atau percepatan dan juga mu K atau koefisien gesek kinetis. Jangan lupa untuk dicantumkan juga nilai dari pengulangan ketiga hingga kelima. Dan cantumkan rata-rata pengulangan ke-1 sampai ke-5. Oke, kita masuk ke pembahasan. Untuk pembahasan, terdapat 5 poin yang harus teman-teman cantumkan di dalam pembahasan. Poin pertama yaitu jelaskan tujuan dan konsep dasar percobaan koefisien gesek statis dan juga koefisien gesek kinetis. Untuk yang kedua, jelaskan metodologi percobaan secara ringkas menggunakan bahasa teman-teman sendiri. Yang ketiga, jelaskan data hasil pengukuran yang diperoleh selama percobaan baik pada bidang datar maupun bidang miring. Yang keempat, jelaskan hasil perhitungan koefisien gesek statis dan juga koefisien gesek kinetis berdasarkan data percobaan. Dan yang terakhir, jelaskan juga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan atau error dan pengaruhnya terhadap hasil percobaan. Demikian penjelasan mengenai koefisien gesek. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video praktikum fisika dasar lainnya. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.